Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya di bagian konten worksheet tadi, di mana kita akan menentukan bentuk konten dan jenis konten yang harus Anda terapkan nantinya. Nah, bentuk konten adalah seperti apa sih konten yang akan Anda buat nantinya secara konsisten ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa saya sodorkan yang mungkin di pilihan lain mungkin ada juga, tapi setidaknya teman-teman bisa milih dari 5 hal ini. Pertama adalah monolog. Monolog artinya teman-teman bicara depan kamera, public speaking ya, ngomong di depan kamera. Nah, ini bagus banget untuk sekalian personal branding. Tapi kalau nggak pede ngomong depan kamera, bisa voice over. Artinya ya suaranya ditambahin belakangan. Ya seperti Anda lagi jalan-jalan ke mall, ke pantai, lagi pakai skincare atau apa, ya tanpa ngomong depan kamera tapi tetap ada suara Anda, disulih suaranya atau voice overnya. Nah, kemudian yang ketiga ada review. Review ini lebih fokus ke produknya aja ya. Dengan suara Anda atau dengan wajah Anda juga boleh, tapi tanpa suara, tanpa wajah juga bisa, teman-teman ya. Intinya review lebih fokus ke produknya aja. Terus ada konten publik. Ini konten yang isinya tidak ada wajah kita, tidak ada suara kita, tidak ada personal brand kita. Atau oke aja mungkin dari namanya bisa jadi personal brand tapi kontennya enggak gitu. Seperti konten quote-quote ya, foto-foto doang, motivasi, tips-tips doang ya, tanpa adanya personal kita. Nah, terakhir ada konten interaktif. Ini intinya adalah konten yang berisi lebih dari satu orang, seperti teman-teman dengan tim ya, bikin wawancara gitu ya, tebak-tebak skor, tebak lagu, tebak logo misalnya. Atau nih di jalan gitu ya, ada tuh di mall kayak konten awit, misalnya konten awit kan, do you speak English gitu ya, dia konten tentang bahasa Inggris tuh. Atau ada juga konten yang dia nanya pakai skincare apa gitu ya, mbak sini dulu mbak, wah wajahnya cantik banget, kalau boleh tahu mbaknya pakai skincare apa ya. Itu konten interaktif teman-teman. Dan paling cepat sebenarnya di TikTok memang naiknya adalah konten interaktif gitu. Cuma effortnya memang lebih juga, ada yang harus ke mall dulu lah, harus berani ngomong di depan orang banyak ya, rekam di depan orang banyak, itu konten interaktif. Nah, saran saya buat teman-teman yang pemula, Anda fokus antara 3 ini ya, monolog, voice over, dan review. Dan saya tidak merekomendasikan sekarang konten publik. Kenapa? Karena sekarang TikTok itu algoritmanya mengkedepankan konten orisinal atau asli buatan kita sendiri. Ya, kita rekam sendiri, kalau bisa ada wajah atau minimal ada suara asli kita. Gitu ya. Sedangkan konten publik itu tidak menampilkan wajah dan tidak menampilkan suara kita. Nah, jadi saya kurang rekomendasikan konten publik, teman-teman ya. Pilihlah antara monolog, voice over, atau review ini. Ya boleh salah satu atau langsung ketiganya juga boleh, nggak ada masalah teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah Anda menentukan ini, nah nanti Anda tentukanlah ya, tetapkanlah 2 jenis konten ini. Pertama ya, ini jenis konten strategi pertama adalah konten reguler. Artinya Anda harus konsisten bikin konten yang seperti itu terus dan membahas satu niche, tidak palu gada, tidak campur niche-nya. Ya nggak campur antara makanan dengan fashion, dengan elektronik ya, dengan properti, jangan campur. Makanan aja, fashion aja. Walaupun nanti seiring waktu boleh dikembangin kayak gitu. Contoh nih punya saya di kanan ini ya. Ini akun baru saya teman-teman ya, saya screenshot akun baru saya di mana waktu akun saya kena banned, akun utama ini kena banned, ini saya buat akun baru dan langsung tuh teman-teman ya membahas tentang TikTok secara konsisten, ditonton oleh 47.000, 500.000, 26.000, 50.000. Bisa dikatakan hampir semuanya FYP karena konsisten membahas TikTok dengan tampilan seperti ini. Ya, ini konten reguler. Nah, konten pendukungnya sebagai contoh ya. Jadi konten pendukung adalah konten yang diambil dari hal-hal viral. Sebagai contoh misalkan waktu Pilpres 2024 nih ya, kita memilih presiden dari 3 calon pemimpin terbaik bangsa. Nah, saya bikin konten ya gimana cara memilih pemimpin dari 3 kriteria ini. Ya walaupun saya kan nggak pernah bahas politik sebenarnya, tapi saya bahas juga untuk bahan edukasi. Ditonton 700.000 orang, lumayan. Ya, edukasi gimana cara memilih pemimpin yang benar. Nah, terus waktu TikTok Shop dihapus apalagi ya. 4 ketentuan terkait larangan TikTok Shop. Permendak nomor 50 ditekan hari ini. TikTok Shop dilarang berjualan. Viral teman-temannya, ditonton 200.000 orang. Jadi konten pendukung dibikin dari hal-hal viral tadi teman-teman ya. Nah, jadi ada konten reguler, konsisten bikin kayak gini terus. Tapi sesekali boleh di luar yang reguler tadi ya, bahas apapun boleh kita bahas asalkan berhubungan dengan hal viral untuk engagement atau awareness sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman silakan isi bentuk kontennya di bagian
bagian sini, bagian monolog. Dan sekali lagi jangan lupa kirim konten worksheetnya sebagai tugas di grup Telegram yang ada. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.